kalau lupa lirik ini emang agak susah diatasin ya kak. Waktu sebelum tag video itu juga lomba lagi. Teman saya yang gitaris itu kayak gini-gini, terus yang belakang gini-gini. Jadi kayak bener-bener itu saya sampai rumah itu ketawa-ketawa sendiri kalau misalkan ngelihat behind the scene. Dengan kami di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Oke, bertemu lagi dengan saya Arumi Zara. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Halo Kak. Boleh minta tolong perkenalkan namanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Diva Miss Kanada. Pelajar 16 tahun dari SMK Negeri 1 Surabaya yang berminat di dunia seni terutama musik. Oke, jadi Kak Diva ini hobinya bermusik ya Kak ya? Iya. Apa sih Kak hobi Kakak dalam bermusik ini? Kalau di musik ini dari dulu itu saya lebih ke vokal Kak. Cuman mungkin akhir-akhir ini saya mulai belajar gitar. Oh gitu. Kenapa Kak kok tertarik di alat musik gitar? Karena waktu dulu SD itu, waktu saya lagi suka-sukanya banget ini sama vokal, itu kayak saya gimana sih caranya biar saya tuh bisa ada musik tapi nggak mau nih nyetel YouTube. Gimana sih caranya? Jadi kayak saya nyari-nyari alat musik yang gampang belajarnya tapi bisa ngiringin langsung. Jadi saya pilih gitar. Kalau untuk belajar teknik vokal itu Kak, belajar sendiri atau ada yang ngajarin atau gimana Kak? Kalau dari sebelum-sebelumnya itu saya belajar sendiri Kak. Jadi kayak mungkin nyanyi-nyanyi dari TK gitu ya, nyanyi-nyanyi anak kecil. Cuman mungkin waktu kelas 2 SD itu saya ikut samro di rumah. Itu diajarin sama salah satu guru ngaji. Habis itu kalau misalkan di SMP diajarin sama guru SMP. Kalau di SMK juga diajarin sama guru SMK. Jadi tergantung sekolahnya di mana gitu. Oh gitu. Iya. Terus kakaknya belajar musik mulai kapan ini Kak? Dari sebenarnya kayak mengalir aja gitu Kak. Saya emang dari kecil itu dari TK emang anaknya suka dengerin musik. Ayah biasanya dengerin musik, jadi saya ikut dengerin musik. Habis itu ya dari TK nyanyi-nyanyi keterusan lah sampai sekarang. Berarti orang tua juga suka main apa? Kayak dengerin musik gitu ya Kak? Iya, ya? dengerin musik juga. Oke. Kakaknya tadi pernah ikut samro gitu, berarti udah pernah perform ini Kak? Iya, alhamdulillah udah pernah. Kalau misalkan perform lomba pertama kali itu samro waktu di SD. Jadi waktu di SD itu perform itu kayak gimana ya, anak kecil terus habis itu perform pertama kali itu kayak deg-degan parah. Jadi kayak nyiapin sampai berhari-hari, waktu hari H, akhirnya udah selesai gitu. Tapi keren loh Kak, masih kecil, masih SD itu udah berani tampil di depan banyak orang tuh, keren loh Kak. Terima kasih banyak. Itu gimana sih Kak, kayak masukan buat orang-orang di luar sana yang mau tampil tapi nervous terus akhirnya gugup terus berantakan. Itu gimana Kak cara mengatasi kalau misalkan kita ya nyanyi kan, kita bernyanyi terus di tengah-tengah itu kita deg-degan sampai lupa lirik. Gimana Kak cara mengatasinya? Kalau saya sendiri pertama buat gugup. Kalau misalkan gugup itu biasanya kayak sebelum tampil itu saya kayak gimana, ngelemesin tangan, ngelemesin kaki. Jadi kayak apa ya, mungkin bisa dibilang olah tubuh biar tubuhnya itu nggak kaget waktu di panggung. Habis itu kayak gimana kalau misalkan kita perform itu kan gimana nunjukin mungkin senyum atau ekspresi-ekspresi yang sesuai dengan lagunya. Jadi kayak sebelum di panggung saya juga coba ekspresi itu senyum, atau mungkin kalau kayak saya mau ini ekspresi marah, saya juga kayak ekspresi marah gimana gitu. Habis itu kalau misalkan untuk mengatasi lupa lirik. Nah, kalau lupa lirik ini emang agak susah diatasin ya Kak. Kalau buat saya sendiri juga itu emang sebelumnya ngehafalin sampai benar-benar di luar kepala. Habis itu kalau emang ya kita nggak tahu, kalau misalkan tiba-tiba di panggung lupa lirik itu lebih ke spontanitas. Jadi kayak gimana ini bisa diganti tanpa mengganti maknanya gitu kalau saya biasanya. Cuman itu sebenarnya nggak boleh dilakuin sih ya guys ya. Cuman emang gimana keadaan di panggung itu benar-benar kalau ngeblank ya gitu. Itu guys, mungkin bisa dicoba tips dari kakaknya ya. Oke, kalau kakaknya ini tampil waktu samurai
aja atau punya band atau pernah tampil solo-solo vokal lainnya kak? Kalau Samro itu iya di SD sama di SMP. Kalau di band itu saya ada di SMP sama SMK. Terus kalau untuk solo vokal, saya mulai pertama kali berani buat solo vokal itu di SMK ini sih kak. Oh gitu. Iya. Berarti kakak punya band ini kak? Iya. Kalau di SMP itu saya termasuk di In Bloom Band. Terus kalau misalkan di SMK itu 822 Band. Cuman dua-duanya masih jalan. Oke, itu guys bisa dicek bandnya kakaknya. Ya. Ada IG-nya kan kak? Kalau In Bloom Band sudah ada IG-nya, cuman kalau 822 Band masih belum ada. Oke. Ada nggak sih kak pengalaman perform yang lucu saat kakak perform atau menarik gitu kak? Kalau perform lucu itu saya pernah, sebenarnya ini bukan perform ya kak, cuman take video buat lomba itu di waktu In Bloom Band. Jadi waktu itu kan ada lomba yang kami tuh ngerencanain sendiri mau ikut, terus habis itu kayak latihannya sendiri dan lain-lainnya itu kami mau sendiri gitu. Habis itu akhirnya kayak ada tag yang benar-benar harinya tuh kayak mepet sama deadline. Akhirnya kami waktu sebelum tag video itu juga lomba lagi. Maaf kak, maksudnya itu latihan lagi. Ya terus habis itu latihan lagi di situ tuh kan udah mulai tag video ini ya. Nah dimulai tag video itu kan kayak kalau salah kan pasti ngulang. Dan ini tuh openingnya aja udah ngulang sampai 5 kalian kak. Jadi kayak sampai teman saya yang gitaris itu kayak gini-gini, terus yang belakang gini-gini. Jadi kayak bener-bener itu saya sampai rumah itu ketawa-ketawa sendiri kalau misalkan ngelihat behind the scene videonya gitu kak. Aduh. Berarti udah pusing sendiri ya kak ya? Iya. Waktu pembukaan aja udah pusing ya kak ya? Pembukaan aja udah pusing. Kalau mungkin pengalaman berkesan saat perform mungkin ada kak? Kalau berkesan sendiri itu seingat saya waktu di lomba talent school itu kan saya ikut di alhamdulillah masuk 10 besar. Nah di situ itu kami 822 Band mau menampilkan satu lagu yaitu Sadrah dari For Revenge. Nah di situ tuh gimana ya? Kami mau di sini tuh ada perbedaan. Jadi kayak gimana caranya di Sadra ini kami fokus buat menyampaikan feel, menyampaikan perasaan, menyampaikan pesan yang ada di lagu Sadra itu. Jadi waktu latihan benar-benar kayak sebelum, kalau misalkan sebelumnya itu sebelum latihan kami itu kayak masih bisa ketawa-ketawa, tapi kalau buat latihan Sadra ini kami benar-benar fokus, benar-benar diam, silent sebelum latihan. Jadi itu kayak buat ngumpulin feel dulu. Dan itu tuh sampai saya ada di mana waktu nyanyiin satu part itu yang kayak saya nangis karena bisa ngerasain itu. Jadi itu adalah hal berkesan buat saya sih. Keren loh kak, itu lagu baru nggak sih kak? Iya, itu lagu baru dari For Revenge. Wih, lagu baru udah berani buat ditampilin di lomba-lomba loh kak. Keren-keren kak. Terima kasih. Terus mungkin saya jadi penasaran kan sama suaranya kakak. Bisa di-spill nggak sih kak? Boleh sedikit mungkin ya kak. Iya. Lagu ini dari Lady Gaga. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ooh, yeah. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Bagus banget. Terima kasih kak. Kok suaranya bisa kayak lembut banget, bagus banget gitu kak. Gimana sih kak tips punya suara yang gak falas terus enak gitu loh kak? Latihannya apa aja sih kak? Kalau saya sendiri itu pertama mungkin latihan pernafasan gitu ya kak ya.
latihan pernafasan kayak biar kalau misalkan nyanyi tuh nggak ngos-ngosan. Habis itu lebih sering dengerin lagu aja sih kak, kayak sambil ngikutin. Saya biasanya kalau kayak gitu kayak kita tuh kebawa buat gimana sih nada yang pas itu seberapa, jadi biar nggak malas gitu. Gitu. Kakak sekarang masih SMK ya kak? Iya, SMK kelas 1. Rencana kedepannya kakak mau lanjut musik atau selain itu kak? Kalau saya sendiri itu kedepannya masih mau bermusik, tapi mungkin di keberapa gitu ya kak. Saya mau lebih ke komunikasi, jadi lebih fokus ke komunikasi, tapi musiknya tetap jalan untuk hobi. Oke, keren juga sih kak. Terima kasih. Arti musik bagi kakak apa sih kak? Kalau bagi saya sendiri, karena saya ini adalah orang yang apa ya, kalau dibilang buat ekspresi itu susah, tapi di musik itu saya bisa ngekspresiin apapun, mau bahagia, sedih, marah, saya bisa ekspresiin itu di musik. Jadi menurut saya musik adalah sebuah ekspresi kak, ekspresi di kehidupan saya sendiri. Jadi sama kayak perasaan kakak ya kak? Iya, bisa nyampein pesan juga buat teman-teman, buat orang-orang yang dengerin. Motivasi kak buat orang-orang di luar sana yang pengen belajar musik atau mungkin pengen nyanyi tampil di panggung tapi minder gitu, motivasi buat mereka kak? Motivasi dari saya itu gimana, sebenarnya lebih ke kalian cara untuk mencintai musik itu sendiri sih kak. Jadi kayak gimana kalian bisa enjoy sama musik itu. Kalau misalkan udah enjoy, menurut saya kalau untuk perform itu akan lebih mudah lagi. Jadi buat teman-teman yang mau main musik terus perform dan masih gugup, itu nggak apa-apa guys, karena itu masih normal, wajar. Saya sendiri juga masih gitu biasanya. Cuman kita mantepin di hati kalau misalkan ini perform buat ngajak teman-teman, buat ngajak orang sekitar, buat ngerti perasaan atau pesan yang ada di musik itu sendiri. Itu guys, pesan dari Kak Diva. Oke, terima kasih banyak kak sudah Iya. menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami. Semoga cita-citanya tercapai, Amin. bandnya juga sukses. Amin. Oke guys, segitu dulu ya guys ya podcast kita